Mungkin kemarin itu kenapa terjadi seperti serang seolah-olah saling menyerang karena posisi duduknya. Saran saya besok-besok Berdiri, itu Bang. ya berdirinya. Harusnya besok-besok disediain podium aja. Ada. Jadi Kabarnya kalau ada. karena Kabarnya sudah akan diakan. kalau begini kan kayaknya bawaannya memang situasi psikologisnya pengen nyerang aja bawaannya. Tapi kalau begini kan tapi jangan sampai begini-begini. Bahaya juga. Nah, jadi disediain podium sehingga memang psikologi situasi kemarin itu menurut saya memang seolah-olah menanya itu adalah menyerang. Padahal menurut saya enggak itu ya? bukan menyerang. Oke. Itu kan memang menguji gagasan, mengeksplorasi gitu loh. Jadi jangan seolah-olah seakan-akan kata orang Medan Bang Musito nih. Jadi memang ya itu biasa pemilihan. Sorry ya Pak Anies, sorry ya sampai keluar. Ya itu kan kartasis juga. Jadi kami sama Kang Aceh ini pemilihan ketua BEM di UIN aja itu lebih sadis dari itu mungkin. Bang Masinton, Iya. bukan nyerang ya Bang ya? Iya, jadi pertama begini, debat itu ya, Adu makanya strategi. menguji gagasan. Dalam debat tendensi iya, menyerang iya. Karena memang diserang tuh idenya, pikirannya, programnya. Dan memang yang namanya debat, ya memang adu serang. Gitu loh, debat antar kontestan. Dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja. Gitu loh. Nah kemudian, tadi yang disampaikan Aceh, menurut saya itu bahaya benar. Bagian mana Bang? Ini menegaskan, merasa sudah menang tadi. Oke. Belum pemilu udah menang. Ini sama seperti boleh dong kita sama merasa seperti menang. Masa zaman Orde Baru. Gak boleh merasa menang sih. Loh, ya saya Ini sebagai ya boleh. kontestan tentu kita harus optimis bahwa Saya kita bisa kemudian, menang. saya Iya kan? kemudian mengingat rekam jejak perjalanan Republik ini. Pernah ada satu fase di masa Orde Baru, belum diselenggarakan pemilu, pemenangnya sudah ditentukan oleh rejim yang berkuasa pada saat itu. Tapi kalau kita ada pemilu Dan nih Bang. ini, ya tadi, ini mengingatkan, ini mengendap dalam memori kolektif bangsa ini. Di mana satu pemilu pada fase pemilu pada masa Orde Baru, pemilunya belum diselenggarakan, pemenangnya sudah ditentukan. Hati-hati. Nah maka, kalau tadi dipertanyakan tentang kontestasi debat, iya. Kalau ditanyakan masalah MK, iya. Siapapun hari ini wajib menanyakan itu. Bahwa itu ada putusan dari yang namanya Mahkamah Konstitusi, iya. Kita harus hormatin, iya. Tapi itu jelas melanggar etika. Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan sebagai ketua MK karena melanggar etika berat. Saya kasih analogi begini, kalau kita di transportasi umum, ada ibu hamil, ada kursi kosong di sana. Kemudian kita atau anak-anak muda menduduki kursi tadi. Salah? Tidak salah. Ada aturan yang dilanggar? Tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi itu salah secara etika publik. Itu kalau memahami tentang etika. Kemudian tentang HAM. Kita berangkat dari satu rekam jejak di mana Bapak itu ya. Bapak itu siapa Bang? Kenapa nggak mau disebut nggak sih, tahu, Bang? Bang. Kenapa menjadi Bapak itu Saya siapa? jelaskan kenapa menjadi Yang jelas kan dianggap pernah sebentar menjadi sebentar wakilnya Pak Saya Masinton tadi kan. tidak menyela. Sebentar dulu. Ya. Kenapa dia menjadi dianggap isu 5 tahunan? Kenapa dia menjadi sensitif? Kemarin itu yang dibahas tema tentang pemberantasan korupsi, tema tentang pemerintahan, tema tentang demokrasi. Biasa aja. Gitu loh. Ketika ditanyakan HAM, di mana itu dianggap sebagai tendensius, dianggap sebagai sebuah isu yang sensitif, kan gila aja bangsa kita ini. Gila aja kalau ada orang kemudian ditanyakan persoalan rekam jejak, emosi. Kan ini ada rekam jejak, mau ditanyakan. Ini yang sebenarnya adalah tanggung jawab negara Pak yang mau kita tuntut. Negara harus menyelesaikan persoalan kejahatan HAM di masa lalu terkait adanya penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi yang berseberangan dengan rejim otoriter pada masa itu. Sah ditanyakan dan itu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Perwira yang diduga ya berdasarkan dokumen DKP tadi itu yang diduga pelakunya mencalonkan setiap 5 tahun bapak itu lagi, maka bapak itu ditanyakan. Jangan sensitif. Termasuk inilah jadi maka, calon wakil presidennya loh iya Bapak isu itu Masinton juga itu. ditanyakan.
ketika tahun 2009 menjadi itu juga calon wakil ditanyakan dalam presiden kontestan, dan Pak. seharusnya kalau itu dijadikan Loh. sebagai calon wakil presiden seharusnya udah clear karena secara konstitusi sudah Lah, diperbolehkan. secara konstitusi iya, yang sekarang ditanyakan itu persoalan negara. Gitu loh, kalau Bapak nanti terpilih menjadi presiden, Bapak mau bikin pengadilan HAM ad hoc tidak? Mau tidak mencari di mana makam Oke. yang dicari oleh ibu-ibu ya, Jawaban yang kemarin tidak puas anak-anaknya Bang Masinton. jadi Jawaban korban dari hilang. Prabowo kemarin tidak puas Bang Masinton. Loh iya, nggak puas Pak. Nggak jelas. Loh ini tendensius. Loh tendensi apa? Gitu loh. Oke. Kadar pembahasan HAM, pembahasan tentang penegakan hukum pemberantasan korupsi sama kadarnya Pak. Tapi ketika HAM ini ditanyakan, kalau persoalan HAM ditanyakan ke Pak Ganjar dan Pak Anies, biasa Pak. Tapi ketika kepada Bapak itu ditanyakan, ya kenapa kok ini jadi isu 5 tahunan? Karena Bapak itu lagi. Siapakah Bapak itu? Nyalon Sesaat lagi hanya lagi, di catatan gitu loh. demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.